Inilah detik-detik pertemuan Zuma dengan Mualaf Jesslyn, di mana Mualaf Jesslyn mengungkapkan bahwa ia sangat senang, ia sangat bangga bisa bertemu dengan Ustadz Zuma. Tetapi pertemuan singkat itu membuatnya terdiam setelah ia mengetahui siapa sebenarnya Gurunda yang ia agungkan, yang ia tinggikan, yang dia banggakan ini. Mari kita lihat video ini sampai selesai, teman-teman. Pertama ada mendengarkan Bang Juma, memang sering banyak dia di YouTube terkenal di mana-mana. Pertama mendengarkan Bang Juma itu seperti apa, dan kemudian sekarang Bang Juma seperti apa? Silakan. Bang Zuma termasuk di better yang aduh ini kalau kita mau kuliti hidup-hidup juga agak susah untuk ditangkap ya. Saya kalau kita keroyok juga, kita kuliti hidup-hidup dari ujung sampai ujung, celah ke celahnya ya. Ini bakal sakit sendiri sih. Bang Zuma termasuk the most fierce sih, fierce, powerful, dan tipe-tipe argumennya itu sangat susah untuk kita cari celah. Masya Allah. Semalam aja ada yang kabur seperti itu. Karena susah. Karena teknik. Bang Zuma itu lebih kayak berteknik. Kalau Bang Jonathan itu lebih lucu. Jenaka. Ibrani-nya keren. Karena kalau Bang Jonathan lebih ke menyerang bagian Ibrani dan asal muasalnya. Jadi he's more clever dibanding most Christian. Itu kekuatannya Bang Jonathan. Jujur, itu yang kuat banget. Allah. Ini guru saya Bang Zuma. Cici. Ini anak didik beliau. Luar biasa. Udah 11-12 ya. Zulkifli 15, Bang Zuma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada kita di seluruh dunia. Itu otaknya Zuma itu cacat logika. Jadi sempit dia punya pengetahuan itu cuma tentang Al-Quran. Dia tidak tahu itu Al-Quran ya. Dia tidak tahu itu Al-Quran. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, kita kembali akan menyimak sebuah hal yang saya pikir perlu diketahui oleh umat muslim, di mana ada seorang ustadz yang mereka selalu agung-agungkan dan mereka anggap sebagai guru besar mereka.
Baru-baru ini saja guru besar mereka ini berteriak-teriak dengan berkata, "Mari debat lawan saya. Buktikan bahwa orang Kristen atau agama Kristen itu membawa kepada keselamatan." Dia menantang semua pendeta di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dia berkata, "Mari buktikan bahwa Kristen adalah agama yang membawa kepada keselamatan. Mari buktikan bahwa benar-benar Kristen adalah sumber kebenaran." Ia menantang tanpa terkecuali pendeta, penatua, misionaris, siapapun itu harus bisa membuktikan bahwa Kristen adalah ajaran yang benar, bahwa Kristen adalah ajaran yang akan membawa kepada keselamatan. Kira-kira seperti ini cuplikan videonya, teman-teman. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi, kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen, supaya tidak ada dusta di antara kita. Katakan Islam itu benar, katakan Kristen itu benar, kita buktikan di meja akademis. Jangan mencuri domba, haram. Jangan mencuri akidah umat Islam, haram. Nyatakan agama Anda benar dengan kita berdiskusi. Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Makassar, Kalimantan, Sumatera, mana lagi? Aceh. Apalagi Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua, untuk berdiskusi. Entah apa alasan Bang Suma berteriak-teriak seperti orang kesurupan, ingin mengajak semua misionaris, pendeta untuk berdebat dengan dia secara khusus. Padahal selama ini ketika ia berdebat, ia hanya ingin bertanya dan tidak ingin ditanya. Ketika sebuah pertanyaan diajukan kepadanya tentang iman kepercayaannya, maka Bang Zuma mulai kepanasan, Bang Zuma mulai ketar-ketir, dan akhirnya Bang Zuma mengeluarkan banyak sekali alasan untuk dia bisa meninggalkan room atau tempat ia berdiskusi pada saat itu. Orang awam pun dapat menilai siapa itu Zuma, teman-teman. Seperti contoh ketika Ustadz Zuma berdiskusi dengan Pak Esra Soru beberapa bulan ini. Contohnya teman-teman pada video yang viral ketika Ustadz Zuma sedang berdiskusi dengan Bapak Esra Soru, dimana ketika Ustadz Zuma diberikan sebuah pertanyaan, maka mulailah Ustadz Zuma kepanasan dengan mencari-cari kesalahan Bapak Pendeta Esra Soru. Dan akhirnya para netizen, orang-orang yang lebih waras otaknya daripada Ustadz Zuma ini, mereka berkata Zuma terlalu banyak mencari kesalahan Alkitab sehingga lupa Qur'annya sendiri. Kemudian teman-teman, Zuma penyesat, bertobatlah, tinggalkan ajaran iblis. Ada juga netizen yang berkata seperti ini, soal banyak bicara Zuma yang unggul, penguasaan dan kebenaran materi Pak Esra Soru yang unggul. Di Bali, suara keras Zuma membuktikan bahwa adanya ketidakjujuran dan berujung hujatan dan gertakan untuk menutupi keberadaan Quran yang tidak bisa lagi disembunyikan isinya karena teknologi saat ini. Jadi Anda Zuma tidak bisa lagi membodohi orang di balik bahasa Arab, namun orang tahu tujuanmu adalah koin. Orang tua Anda adalah seorang satpam yang berani karena merasa mayoritas. Ibarat guru dan murid sama tak selepel dengan Pak Esra. Zuma tidak selepel dengan Pak Esra Soru. Sebaiknya Zuma perlu belajar lagi bersama anak mingguan biar jelas memahami Alkitab yang lebih jelas. Ini ada dari netizen yang lain juga teman-teman. Mereka berkata bahwa kasihan Zuma tak bisa menelaah kalimat di dalam
Alkitab, makanya selalu keliru menafsirkan sendiri. Yahweh itu dewa, Zuma corong kosong mempertontonkan kebotolannya. Ada juga netizen yang berkata bahwa penonton yang bertepuk tangan tandanya kebodohan si Zuma. Dari Mojokerto berkata bahwa Zuma menang mulut saja. Semoga Tuhan Yesus menjambahnya. Segera tobat Zuma. Yang terakhir teman-teman, terlalu jauh beda kemampuan. Zuma hanya meningkatkan pada framing dan hujatan. Aku sarankan tak usahlah Pak Esra suruh berdiskusi dengan si Zuma, tak level. Dan yang utama, jawaban Zuma sama sekali tidak memberi edukasi kepada penonton yang menonjol bahwa menyerang Alkitab dengan tafsiran sendiri. Melihat komentar-komentar ini teman-teman, benarlah apa yang saya katakan di awal tadi. Zuma memang tidak mengerti sama sekali dengan kitabnya. Ketika kitabnya ditanya, maka ia akan emosi. Ketika Qur'annya dibuka, maka ia akan kepanasan. Tetapi Zuma tetaplah Zuma, yang hanya ingin bertanya dan tidak ingin ditanya. Ketika kita melontarkan sebuah pertanyaan kepadanya, maka yang keluar dari mulutnya hanyalah caci maki. Kalau tidak caci maki, pasti ia akan membuka Alkitab, menafsirkan Alkitab semaunya. Bahkan dia menyimpulkan bahwa Alkitab berisi hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak mungkin kitab suci menuliskan bahwa Yesus selingkuh. Tidak mungkin kitab suci menuliskan bahwa Yesus menikah dan lain sebagainya. Tidak mungkin manusia berkolor bisa menjadi Tuhan. Perkataan-perkataan seperti inilah yang akan keluar dari mulut Zuma ketika ia sudah mulai terpojok. Teman-teman, hari ini secara khusus saya akan membukakan sebuah fakta tentang Ustadz Zuma yang sebenarnya ia memang tidak paham sama sekali dengan isi Al-Qur'annya. Ia tidak paham, bahkan menafsirkan kitabnya dengan sembarangan. Dan akhirnya ada ustadz atau ulama besar yang sangat terkenal merespon apa yang Zuma katakan. Dia berkata bahwa Zuma telah salah tafsir. Zuma sebenarnya tidak paham dan tidak tahu apa-apa dengan Al-Quran. Untuk itu mari kita lihat cuplikan berikut ini. Ya, saya kembali meluruskan apa yang dijelaskan oleh Zuma. Dia keliru lagi menjelaskan Quran surah Al-Maidah, ya surah Al-Maidah ayat ke-15. Anda bisa lihat karena video yang saya kritik ini adalah video termasuk video yang baru, ya yang dia live kemarin, karena dia hampir live, selalu live. Jadi terlalu banyak yang mau dikritik dari ucapan-ucapannya itu, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, di Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah atau surah ke-5 ayat ke-15, wahai ahli kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitabmu, dan isi yang kamu sembunyikan, isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dia salah total. Karena sifatnya Al-Quran itu, saudara-saudaraku sekalian, sifat daripada Al-Quran itu kalau ada ayat turun bukan ditujukan kepada semua orang ahli kitab yang ada di Israel, ahli kitab yang ada di Mesir. Karena pada waktu Nabi Muhammad itu berdiskusi, ya, atau berinteraksi dengan orang ahli kitab, itu ahli kitab yang dia lawan saja berdiskusi. Bukan ayat ini ditujukan kepada semua ahli kitab. Ya, ahli kitab pada waktu itu tidak berkumpul di hadapannya Nabi Muhammad, ya. Jadi ahli kitab yang ada di Israel dia tidak tahu ayat itu pada waktu itu. Ahli kitab yang ada di Mesir, ahli kitab yang ada di India, ahli kitab yang ada di tempat-tempat lain, dia tidak tahu ayat Al-Maidah itu. Jadi ayat ini adalah berinteraksi antara Nabi Muhammad dengan beberapa itu saja ahli kitab. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad berdiskusi dengan satu orang ahli kitab, baru turun ayat untuk orang yang satu ini saja.
ayat itu, ya, bukan semua ahli kitab di seluruh dunia. Itu otaknya semua itu cacat logika. Jadi sempit dia punya pengetahuan itu semua tentang Al-Quran. Dia tidak tahu itu Al-Quran, ya. Dia tidak tahu itu Al-Quran. Melihat apa yang dikatakan oleh Ustadz senior yang satu ini teman-teman, saya menyimpulkan bahwa benarlah Ustadz Zuma tidak paham dengan Al-Qurannya sendiri. Ustadz Zuma hanya bisa menafsirkan Alkitab, hanya bisa menafsirkan Al-Quran dengan semaunya saja. Seperti yang dikatakan Ustadz yang satu ini tadi teman-teman, bahwa Ustadz Zuma sebenarnya cacat logika. Ustadz Zuma hanya mencari koin saja di saat ia live dan di saat ia mengadakan debat-debat lintas agama. Saya Zulkifli Abbas, Bang Zuma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Haruskah dengan berdebat kita mendapatkan sebuah kebenaran? Haruskah dengan berdiskusi kita menemukan keselamatan? Dan haruskah dengan berdebat dan berdiskusi kita dapat menyimpulkan bahwa suatu agama itu atau suatu kepercayaan itu membawa kepada keselamatan? Bukankah kitab suci kita masing-masing yang kita imani, yang kita percayai mencatat bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam agama dan kepercayaan, bahkan di dalam pribadi yang kita percayai? Sekarang saya tahu bahwa Ustadz Zuma berteriak, mengemis, mengajak semua para misionaris dan para pendeta untuk berdebat untuk membuktikan sebuah kebenaran. Alasannya simpel teman-teman, karena Bang Zuma tidak menemukan kebenaran di dalam kitabnya. Karena Bang Zuma tidak menemukan keselamatan di dalam kitabnya, bahkan di dalam pribadi yang mereka junjung, mereka agung-agungkan, mereka tinggi-tinggikan itu. Pantaslah mengapa mereka selalu berkata insya Allah kepada keselamatan, insya Allah kepada surga yang kekal. Itu karena memang tidak ditemukan kebenaran di dalam agama, di dalam junjungan, bahkan di dalam kitab yang mereka percaya itu. Sekian video kita hari ini teman-teman, kiranya video ini dapat memberkati kita semua. Harapan saya Mbak Jesselyn setelah melihat video ini, ia membuka matanya lebar-lebar bahwa sebenarnya orang yang dia anggap spesial, orang yang dia anggap sebagai seorang yang punya intelektual yang tinggi, bahkan dianggap sebagai cendekiawan muslim ini sebenarnya adalah orang yang cacat logika, seperti yang diungkapkan oleh ulama besar asal Makassar tadi. Mereka satu daerah, mereka satu tempat tinggal, mereka sama-sama pemeluk Islam, tetapi ulama besar ini berkata bahwa sebenarnya Ustadz Zuma tidak punya ilmu, Ustadz Zuma cacat logika, Ustadz Zuma tidak tahu Al-Quran, bahkan Ustadz Zuma sudah salah menafsirkan Al-Quran. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mengakhiri video kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Secara khusus hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian dari pasalnya yang ke-40 sampai kepada pasal yang ke-42. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kiranya teman-teman menyiapkan hati dan pikiran teman-teman semua, agar setiap firman yang kita baca hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa menjadi rema dalam hidup kita. Dan setiap firman yang kita baca bisa memberkati kita dan membuat kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan, lebih teguh beriman kepada Tuhan, terlebih-lebih berpengharapan teguh kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membaca. Kejadian 40, mimpi juru minum dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu.
Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minum dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu diambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dan tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Tetapi juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh juru minuman itu, melainkan dilupakannya." Kejadian 41. Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput di tepi sungai itu.
Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua yang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minum kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya dan lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi ku dengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, Bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama, buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang tadi, yang baik tadi. Telah ku ceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama."
Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah Tuanku, akan ada 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah Tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kejadian 42. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dan membentak mereka, katanya, "Dari manakah kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Tetapi jawab mereka, "Tidak, tuanku. Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, hamba-hambamu ini bukanlah pengintai." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga." Lalu jawab mereka, "Hamba-hambamu ini 12 orang.
kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Firaun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, dalam hidup Firaun sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkulung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh dibelenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkatlah dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada di dalam karung. Lalu hati mereka menjadi tawar, dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara. Anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, kepada kami, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumahmu, dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur.
dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia tidak, kau bawa kepadaku. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dalam dunia orang mati karena duka cita." Kiranya melalui setiap perenungan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama semakin teguh di dalam Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Ia telah mati untuk kita, menebus semua dosa-dosa kita. Itu memang sebuah kebodohan bagi mereka, tetapi salib adalah sukacita kita karena Yesus telah mati dan menyelamatkan kita.